kuliah hukum harus tahu hukum, jangan embel-embel kamu sarjana hukum terus ingin jadi alat untuk menghukum gitu loh. Bercanda bercanda. Jadi kalau ada cowok-cowok yang putih yang lewat, neng mau kemana neng, kayak gitu. Maraknya kasus bullying akhir-akhir ini membuat geger jagat netizen dan seluruh masyarakat Indonesia. Pertanyaannya adalah, siapa yang harus bertanggung jawab dan apa sebabnya kasus-kasus ini marak terjadi? Untuk itu, kita bahas. Habis kena bully. Hah? Oh enggak, kalau saya dulu yang sering bully. Tapi gini, kalau zaman saya dulu generasi anak 80-an 90-an itu bulinya apa ya? Nama bapak. Ya macam-macam sih. Enggak, bully itu sama nggak sih sama kayak apa namanya itu ngeceng-ngecengi kayak gitu, sama ya? Ya, jadi bully itu ada dua, bully verbal sama bully fisik ya. Aha. Nah, kalau saya dulu lebih ke verbal aja sih, ngeledek-ngeledek gitu kan. Kalau ke fisik, kita dulu anak-anak generasi kita tuh berantem dalam hal yang mungkin satu lawan satu, keroyokan itu nggak main, apalagi tawuran pakai sajam itu, wah itu cemen banget itu, nggak ada di daerahku itu nggak ada yang seperti itu. Nah, mungkin kalau di daerah Bung Reza atau waktu masa kecil, bulinya seperti apa sih, tren-tren bully dulu tuh? Kalau saya dulu kebetulan pernah di pondok pesantren ya. Ya. Pondok pesantren tuh bullynya tuh bikin jadi kenangan setelah lulus. Secara verbal gitu loh. Contoh misal zaman dulu kalau cowok yang kulitnya putih, kalau di pondok pesantren itu dipanggil Neng. Jadi nama-nama yang disematkan untuk nama-nama kayak cewek itu yang cowok itu dipanggil Neng seperti itu. Jadi kalau ada cowok-cowok yang putih yang lewat, Neng mau kemana Neng, kayak gitu. Jadi kalau ada cowok-cowok yang putih yang lewat, Neng mau kemana Neng, kayak gitu. Tapi setelah awalnya risih, tapi ya mungkin menjadi tradisi pondok pesantren ketika itu, lama-lama ya sudah dibiarin aja, nggak dijadikan apa namanya sakit hati, dendam kayak gitu. Itu bully yang dilakukan satu letting atau senior ke junior? Senior ada, sesama satu letting juga ada kayak gitu. Ya itu pengalaman waktu di pesantren ya. Iya, betul. Tentu saja ini pesantren yang dimaksud tidak mewakili pesantren pada umumnya ya. Ini Bung Reza bercerita waktu di pesantren, waktu beliau pernah bersekolah gitu. Nah, kalau saya nggak pernah nggak pernah mengalami proses pendidikan di dunia pesantren. Nah, kalau saya tuh ya gitu, bulinya sekedar ya ngeledek gitu atau ya lucu-lucuan lah. Kalau fisik itu lebih ke ya mungkin ada suatu ketersinggungan atau suatu yang sudah kelewat batas, akhirnya ya mungkin itu berantem kan, tapi satu lawan satu. Tren-tren sekarang yang anak-anak bawa sajam terus random bacok-bacok orang, itu tren-tren pengecut menurut saya. Jadi musuhnya orang yang nggak siap dan random, nggak ada tujuan jelas, dan apa yang mau dibanggakan dari itu gitu loh. Jadi lebih ke apa ya, kayak kriminal jadinya kayak gitu ya. Iya, kriminal dan mereka para pelaku pelajar ini yang melakukan tindakan kriminal kelas berat ini ya jatuhnya, mereka menyadari bahwa mereka pasti akan dikenakan undang-undang anak. Nah ini yang dilema kan. Di satu sisi aparat penegak hukum, kita sebutlah kepolisian, sudah susah-susah nangkap, sudah di BAP, masuk ke persidangan belempom kan. Iya kan, tuntutannya ringan, vonisnya apalagi. Mereka tidak berpikir atau tidak pernah mengilustrasikan bagaimana kalau suatu hari
anaknya atau keluarganya yang jadi korban. Betul. Kayak zaman dulu yang di Jogja tuh ada apa namanya? Salah satu anak anggota dewan ya Ya. meninggal karena kelitih. Itu Iya, termasuk kelitih. bully juga nggak? Nah, kalau kelitih itu tindakan kenakalan ya, kenakalan remaja. Tapi mungkin awalnya karena bullying itu, bullying karena dampak dari bullying ini macam-macam. Kadang ya orang yang tadinya introvert, terus dia kena bully, suatu ketika dia dapat lingkungan yang bisa nerima dia, terus dia mampu membalas rasa waktu dulu introvert saya dibully, akhirnya aku punya lingkungan yang bisa menerima aku seperti ini. Nah, banyak terjadi hal seperti itu yang anaknya dulu pendiam akhirnya jadi barbar gitu. Itu banyak juga ya korban bullying seperti itu. Nah, yang saya heran juga sistem pendidikan kita ini juga ganti pemerintah, ganti menteri, ganti kurikulum. jadi nggak jelas gitu acuan arah pendidikan kita tuh nggak jelas. Iya, betul. Iya kan, jadi banyak faktor kayak guru, kadang-kadang guru itu mau menegur murid takutnya apa, nanti sebentar KPAI, orang tuanya marah nggak terima. Nah ini ada yang lucu lagi yang kemarin di mana Purwokerto ya kalau nggak salah itu. Yeah. Nah, itu lucu lagi statement KPAI apa dasar hukum dan pertimbangan dasar moral kalian memberikan statement bahwa para pelaku bullying itu tidak harus dikeluarkan dari sekolah, harus dilindungi hak-haknya. Nah itu ini saya pengen tanya, apalah dasar kalian bisa punya pemikiran seaneh itu? Nggak coba kalian bayangkan kalau korban itu anak-anakmu gitu loh. Jadi jangan kayak gini nanti kan akhirnya pelaku bullying yang belum apes ya, belum ketangkep, ini akan bersiap nih. Nah besok kalau aku jadi pelaku, paling kayak KPAI lagi melindungi kita sebagai pelaku. Kan kayak gitu. Belum lagi ketika guru yang menegur murid yang tadi kita cerita tadi ya, murid orang tuanya nggak terima ya kan. Padahal orang tua yang sekarang anaknya anggaplah kena tempeleng guru lah karena nakal. Generasi orang tua si murid ini kan masih generasi di mana melihat perlakuan atau bahkan bisa jadi pernah mengalami kenakalan sehingga ditempeleng oleh guru gitu loh. Kan harus dilihat juga kan orang tua kalau menitipkan anak-anaknya di sekolahan, terus tiba-tiba dapat laporan anaknya ditempeleng sama oknum guru, kan harus di cross check anaknya ditempeleng kenapa. Oh, rupanya bandel. Kalau anak saya kayak gitu, tempeleng lagi. Tambahin kan. Tak tambahin. Karena Kan, dia bandel. Kan generasi kita ini kan sebenarnya sudah terbiasa ya, dimana ketika kita bandel dulu, anggaplah bolos sekolah atau nggak pakai kaos kaki, baju dikeluarin atau sampai merokok ya, kena tempeleng guru itu hal yang biasa, dan boro-boro kita mau lapor ke orang tua kan, malah ditambahin. Nah, tapi orang tua sekarang malah ngebelain gitu. Itu ada kayak sesuatu ada pikiran yang orab, akhirnya ya ini kayak terjadi pergeseran moral dan mental aja di sini. Kalau saya lebih ke pergeseran mental ya. Mentalnya kalau dulu orang-orang zaman dulu kayaknya kuat-kuat gitu kan, mentalnya tangguh lah. Nggak dikit-dikit nangis. Zaman sekarang mungkin dikit-dikit ewek karena mental nggak kuat. Nggak ada duit, ewek. Bingung sudah. Sudah patah arang ya. Nah itu. Terus padahal di mana orang tuanya itu tadi, di mana generasi
orang tua yang sempat mengalami pendidikan secara keras, tendang menendang guru, tempeleng guru itu sudah hal yang biasa gitu. Wah, ngomong-ngomong asik juga nih teh botol. Dapat sponsor, Bro. Thank you ya teh botol Sosro sponsornya. Nah, kalian kalau haus di siang hari atau malam hari gitu ya, haus gitu, pengen yang seger-seger, Mantap. minum teh botol Sosro. Sosro ahlinya teh. Aplaus dulu. Thank you teh botol Sosro. Kita minum dulu. Mantap. Mantap. Kasih suara. Luar biasa. Teh botol Sosro. Tapi Bung, balik-balik ke bully tadi ya. Tapi Bung pernah nggak dibully? Kapan terakhir dibully? Saya pernah dibully, tapi usianya sangat jauh. Jadi pembulian tidak terjadi di sekolah malah. Tapi waktu itu orang tua saya mengajarkan lawan. Kalau kamu dibully, lawan. Berapapun usianya. Jadi usianya pembuli saya itu 5 atau 6 tahun di atas saya waktu itu. Saya lawan. Kan saya sempat siram pasir mukanya, saya sempat lempar batu, apapun bisa kita lawan. Itu jadi kepada adik-adik ya, kalau kepada orang tua yang anak-anaknya kira-kira potensial mengalami bullying, ajari anak-anak ngelawan. Jadi lebih ke bertahan ya, bukan orang diem-diem terus ditempeleng, enggak. Jadi kita bertahan dan melawan balik. Nah, kapan fase untuk kita itu melawan jika dibully? Ya ketika itu sudah melampaui batas. Dalam artian kayak gimana? Misal satu penghinaan, harga diri, keluarga dihina, orang tua disebut, itu hal yang gak etis lah menurut saya. Nama orang tua disebut kayak gitu? Ya. Kalau saya biasa itu, Bung. Nama bapak saya dipanggil-panggil. Bahkan zaman saya kuliah, saya tinggal di asrama mahasiswa. Kebetulan teman-teman tahu nama orang tua saya. Jadi teman-teman itu manggil saya dengan nama orang tua. Pun sebaliknya saya manggil teman-teman itu dengan nama orang tua dia. Kalau mungkin batasan sekedar nama panggilan is okay. Cuman kalau sudah ke merendahkan ya, penghinaan. Kamu nih dasar anaknya ini. Nah, itu kan sudah suatu ranah penghinaan ya, merendahkan. Dasar kau anaknya ini gitu. Dasar kau orang miskin gitu ya. Bisa. Gak pantas kau kuliah atau sekolah di sini gitu. Ya kan maksudnya kan ke situ. Jadi kamu nih anaknya ini gitu kan. Kan sudah merendahkan. Nah, di titik itulah saya harus melawan waktu itu. Oh, kalau itu. Ya. Artinya kan para generasi yang akan datang, kalau memang itu sudah kelewat batas, menyangkut harga diri, harkat martabat, nah itu wajib dilawan. Jadi semua ada batas. Batas bercanda. Jadi jadi batas bercanda itu ada batasnya kan. Terus batas apa lagi ya? Ya segala keakraban pun harus ada batasnya. Karena semua kalau kelewat batas nggak akan baik, ujungnya nggak akan baik. Artinya secara ya biasa-biasa aja lah ya kan. Ya dinamis lah. Dinamis ya. Kadang ngegas, kadang ngerem kan. Yang ngegas terus kan bro, ya kan, ngerem terus nggak jalan-jalan. Ya, seperti itu. Ritme dalam satu hubungan kan. Dan kalau saya sih punya teori, hubungan tanpa konflik itu munafik. Wah iya pasti. Karena nggak mungkin kita punya teman, wah kamu tuh bro
baik banget dari atas sampai bawah, wah bagus semua. Itu udah, Nah, itu tanda-tanda itu udah tanda-tanda itu. Saya Biar sering. langsung ya. Hah? Pinjam 100 dong. Iya itu tujuannya biasanya itu pinjam 100 karena kalau saya salah satu indikator saya mengukur teman ini teman jangka panjang atau jangka pendek itu dari gestur, dari cara berkomunikasi itu bisa saya jadikan itulah kalau ukur. Patokan Ya. Kayak gimana itu? Gestur ini kan share juga nih. Cara komunikasi kawan itu bisa berteman, oh ya teman ini baik nih, enak diajak berkawan untuk cukup lama. Itu nilainya kayak gimana? Ya kalau saya dari awal pertama kalau tentu cara bersalaman. Kalau dia salamannya genggam erat, nah, orang ini asik dan orang ini serius. Kalau mau berteman, dia pokoknya siap hidup semati lah. Itu kalau cara genggam. Kan ada orang salaman cuman gini. Itu teori saya. Boleh dicobalah nanti. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya itu tadi semakin dia lebay dalam bertutur kata, memuji-muji kita, nah, itu semakin memperjelas bahwa itu munafik dan ada ujungnya nanti. Iya, pinjam 100 tadi. 100 itu pinjam 100. Ujungnya ke situ. Nah, balik lagi nih kita ke bullying tadi ya. Kepada para guru ya. Saya minta ketika ada murid yang memang bertindak di luar batas, jangan ragu-ragu untuk menegur. Ya kalau tempeleng memang konteksnya mendidik, saya sangat setuju. Saya pribadi sangat setuju. Saya juga setuju untuk kalau tempeleng itu adalah konteksnya untuk mendidik. Ya saya yakin guru itu bukan langsung ujuk-ujuk langsung tempeleng, pasti ada peringatan dulu. Betul. Misal kamu kayak gini, gak diindahkan peringatan itu sekali 2 kali lewat batas tempeleng. Oh itu anak ngadu ke saya, misal saya orang tua ya, tempeleng juga. Tambahin ya. Tambahin bonus gitu. Kalau ditempeleng di mana? Oleh guru sebelah kiri, ya sebelah kanan tempeleng. Iya, tambahin gitu. Nah, kalau kepada para guru juga ya, ketika ada orang tua yang coba mengadukan ke polisi, nggak terima segala macam, hadapi aja, jangan takut. Negara kita negara hukum kok. Dan saya yang salut kemarin ada di satu sekolah, saya lupa, mungkin nanti teman-teman bisa browsing itu. Ngeliat di mana itu, Bung? Di media sosial. Iya, di medsos banyak banget. Ada sekolah yang mengarahkan anaknya untuk sholat, anak didiknya sholat. Ada yang nggak mau, terus orang tuanya nggak terima. Akhirnya para guru kan protes. Nah, saya dukung itu tindakan para guru itu. Artinya kembalikan aja ke orang tuanya, suruh didik sendiri aja anak-anaknya. Sebentar. Jadi guru itu mengarahkan anak muridnya, anak didiknya untuk sholat. Ya, jadi ada kegiatan di sekolah itu bahwa ada agenda untuk sholat bersama. Itu. Kalau nggak salah itu beritanya seperti itu. Si anak ini tidak mau dan orang tuanya tidak terima, merasa ada pemaksaan di sini. Nah, itu kan kebijakan sekolah yang kira-kira itu anak muslim apa non muslim kan itu? Ya, muslim dong pasti. Muslim. Ya, pasti muslim. Kalau non muslim terus marah ya saya dukung yang orang tuanya kan gitu. Betul, sepakat saya itu. Nah, ya ini kan semua kita bicara sesuai rule kan, sesuai rulesnya, bahwa kalau ada hal-hal seperti itu lawan aja para bapak ibu guru. Kemarin juga ada yang viral itu, saya yang sedikit bikin saya marah itu ketika caption si ibu yang upload ini, kalau nggak salah ya, tapi kurang lebih begini, inilah lulusan pesantren kalau jadi guru. Wow. Gitu. Jadi di video dia marah-marah, dia bilang saya ini sarjana hukum katanya, bla bla bla. Nah terus si pak gurunya ini dengan tenang dia kasih tahu pelan-pelan, tapi tetap si ibu nggak terima. Akhirnya harapan si ibu ini kan akan mendapat dukungan netizen, tapi ternyata jadi bumerang.
Iya, iyalah. Si ibu ini dibully habis, akhirnya minta maaf, damai sama Pak Guru. Nah itu kuliah hukum harus tahu hukum, jangan embel-embel kamu sarjana hukum terus ingin jadi alat untuk menghukum. Iya, Gitu loh. betul, itu sepakat ya. Jangan mentang-mentang apa namanya punya titel jadi seenaknya untuk menjudge seseorang. Betul. Itu kan nggak baik juga. Betul. Kan pada prinsipnya guru itu kan di sekolahan sudah mendidik anak-anak kita untuk lebih baik. Kan gitu. Jadi jangan nangis. Sampai sedih dia tadi, terharu dia menangis. Kita minum teh botol sosro. Sosro, artinya teh. Nah, kira-kira menurut teman-teman boleh tulis di kolom komentarnya, sebaiknya arah pendidikan kita ini seperti apa, dan sebaiknya nah teman-teman gimana nih kira-kira, boleh tulis di kolom komentar ya, kira-kira apakah kurikulum pendidikan ini di negara kita ini sudah baik atau perlu evaluasi dan perbaikan, atau seperti apa nih? Silahkan tulis di kolom komentar, kita bisa diskusikan di situ. Kalau saya lebih ke kawan-kawan ini menyikapi terhadap bully ini sepertinya seperti tanggapannya bagaimana? Oke. Ulangi, Gimana? ulangi, Bang. Nah, menurut teman-teman gimana nih kira-kira menanggapi tentang fenomena bullying di sekolah ini ya? Baik yang verbal atau secara fisik gitu. Kira-kira apa tanggapan teman-teman? Ya tentunya kan pasti ada positif dan negatifnya. Ya. Saya yakin kawan-kawan teman-teman netizen bisa menilai, oh positifnya seperti ini, negatifnya seperti ini. Silakan untuk berkomentar sehingga kita ada dialog untuk berdiskusi. Ya, bisa juga nanti kalau komentarnya semakin ramai, kita bisa angkat lagi isu yang sama ya, Iya. untuk lebih tajam memperdalam isu-isu ini. Gitu. Ya bila perlu kita undang dari psikolog, Ya, kira-kira mental dari orang korban dari bullying seperti apa kan gitu. Ya. Terus mental dari pelaku bullying itu bagaimana, kan semua kan ada mentalnya, dan tentunya untuk menjawab itu adalah psikolog. ya betul. Boleh juga itu nanti kita Agendakan. Oke, Sementara itu sementara itu dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, komen, share, like. Kita jumpa lagi. di acara berikutnya, di pembahasan berikutnya. Ya, oke. Sehat selalu. Salam. Salam SCTV.